Halo netizen, ini adalah Hummer H3. Nah, ini merupakan sebuah SUV asal Amerika yang dibuat di tahun 2000-an dulu ya. Dan kebetulan ini adalah unit yang 2010 dan mobil ini lagi dijual di Elite Motor BSD. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Dan kabarnya ini ex Deddy Corbuzier loh. Jadi bekas artis ternyata ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Nah, kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya itu masih kunci colok, tapi logonya bukan Hummer, melainkan logo GM atau General Motors ya. Karena kan Hummer H3 ini beda dengan H2, dia itu rakitan dari General Motor langsung, bukan dari AM General. Nah, untuk interiornya dia full hitam, joknya sudah kulit, dan kebetulan unit ini adalah spek JDM ya, jadi dia setir kanan yang bukan convert gitu ya, jadi emang dari pabriknya itu udah setir kanan. Dan untuk pengaturan joknya, yang sisi pengemudi ini dia elektrik, untuk recline, head adjuster, lumbar support, tapi untuk recline ya itu masih manual. Dan dia juga ada heated seat 2 step ya, ada 2 level, dan dia juga ada footstep untuk memudahkan akses masuk. Oke, kita nyalain aja. Masih harus dicolokin seperti ini, dan yuk kita nyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Tapi karena ini bukan yang tipe Alpha, jadi mesinnya bukan V8 ya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, seperti ini interior dari Hummer H3 tahun 2010. Untuk setirnya ini 4 palang, jadi lumayan mirip seperti setirnya H2 ya. Dan logonya itu dia H3, bukan logo Hummer, bukan logo GM ya. Dia sudah ada klakson dan airbag juga. Untuk pengaturannya dia cuman tilt aja, nggak bisa diatur secara teleskopik ya, cuma tilt aja. Dan di belakang setir juga nggak ada pedal shift karena emang belum eranya mungkin ya. Dan dia juga ada satu tuas combination stock gitu ya. Jadi di sini ramai banget, ada buat lampu sen kanan kiri, cruise control. Jadi untuk off-nya seperti ini, di sini standby, dan ketika kita udah mencapai kecepatan yang kita pilih, tinggal pencet tombol yang ada di ujungnya. Terus untuk nambahin speednya tinggal tambah ke arah dalam. Di sini ada switch untuk wiper, dan ini untuk washer dari wipernya. Instrument cluster di sini masih pakai jarum semua ya, dan dia juga ada tachometer di kiri, di tengah ada kayak MID gitu dengan fuel gauge dan temperature gauge, serta di sebelah kanan ada speedometer. Dan menggambarkan banget ya kalau ini adalah spek Jepang, yaitu top speednya yang cuma 180 km/jam. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawahnya juga ada switch untuk lampu, dia sudah auto headlights. Dan di sini tuh ada buat headlamp levelingnya ya. Jadi lucu banget, untuk headlamp levelingnya itu 1, 2, 3 nya tuh diputar ke arah kiri. Dan di sini juga ada brightness panel instrumen, dan kalau dibentokin ke atas itu kayak langsung nyalain semua lampu di interior. Di sini ada buat door ajar ya, jadi kalau misalnya dipencet lampunya tuh langsung mati walaupun pintunya lagi kebuka. Dan di sini ada switch untuk fog lamp depan. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal masih model gantung, dan ada footrest juga di sebelah kiri walaupun agak sempit sih ya. Dan ada lampu di kolong dashboard juga. Untuk di bagian door trim dia hard plastik ya, plastik keras, kecuali di bagian insert sini yang dia panel empuk, dan ada jahitan warna putihnya. Di bagian sini ada tombol-tombol buat pengaturan spion kanan kiri. Terus ada window lock, ada auto down power window cuma di sisi pengemudi aja, dan ada buat central lockingnya di bagian bawah. Handle-nya chrome. Di bagian bawah juga ada door pocket tapi nggak ada cup holder. Ada speaker, tweeternya ada di pojokan dashboard ya. Untuk sun visor di sini ada cerminnya dengan lampu, dan dia ada extensionnya juga, jadi buat
menutup sinar matahari kalau dari samping. Ada grab handle yang modelnya nggak foldable. Seatbelt depan bisa diatur naik turun, dan spion tengah auto dimming. Bahkan dia juga ada yang unik ya. Jadi kalau kita tekan tombol kamera di sini, dia tuh ada curve view kamera. Istilahnya kayak Honda Lane Watch gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau parkir di tempat yang agak mepet di sebelah kiri, jadi lebih aman, nggak ngegrepesin pelek kita. Di bagian atas ini ada lampu baca kanan kiri, dan ada tombol untuk membuka sunroofnya. Lumayan besar, walaupun dia cuma di baris pertama aja ya, karena emang kabin baris pertama lumayan gede, dan sunshade ini bisa ditutup secara manual. Di bagian sini ada ventilasi AC lagi, di tengahnya ada tombol hazard. Di bagian bawahnya juga ada pengatur untuk mode 4x4-nya ya. Jadi dia tuh full time 4-wheel drive. Di sini ada 4H, 4H lock, dan 4 low lock. Ada indikator airbag untuk semua penumpang sebelah kiri, dan ada tombol untuk mematikan stability track atau traction control dalam bahasa GM ya. Untuk head unit ini udah nggak standar, jadi udah pakai head unit di Navin Android begini. Di bagian bawahnya ada pengaturan AC. Dia masih AC manual gini, tapi sudah full climate control ya. Jadi nggak cuman dingin, dia ada heaternya juga. Di sini untuk on off AC, sirkulasi udara, arah AC lengkap, bisa ke kaki, ada ke kaca depan juga, dan ada defogger kaca belakang. Di bagian bawah sini juga ada 2 buah power outlet 12 volt ya, jadi nggak cuma satu tapi ada 2. Dan di sebelah kirinya juga ada knob untuk wiper belakang. Untuk transmisi seperti ini, jadi untuk di H3 itu dia punya 2 jenis transmisi ya, manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan seperti ini. Ada D3, 2, dan 1. Lumayan maco ya, besar gitu ya. Di bagian tengah ada 2 buah cup holder yang asimetris, jadi ada yang kecil ada yang gede. Terus di bagian armrest dia empuk ya, dan di bagian sini juga ada tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi. Tapi ini bisa dimaju mundurin nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya. Dan di sebelah kiri ada dashboard dengan airbag penumpang depan. Glove box juga cukup besar walaupun nggak soft opening ya. Dan salah satu tanda kalau ini adalah spek JDM, dia stiker peringatannya tuh dia berbahasa Jepang, baik di laci ataupun di sun visor. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Hummer H3 tahun 2010 ini. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hummer H3 tahun 2010 ini ya. Nah, untuk di belakang sebetulnya nggak selega itu ya kalau kita lihat nih. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan ini udah mentok. Jadi nggak selega itu, dan duduknya juga nggak senyaman itu karena dia rendah tapi lantainya tinggi. Jadi kayak agak jongkok gimana gitu. Ya emang Hummer tuh bukan dibuat untuk kepraktisan sih, emang lebih ke off-road capability-nya. Jadi ya udah nikmatin aja. Dan si back pocketnya juga bukan yang model selipan gitu ya, tapi dia kayak model jaring begini yang dari plastik. Jadi kayak gini, ini kebetulan lagi dicopot. Jadinya ya secukupnya lah ya untuk di belakang. Di sini juga ada lampu baca seperti di depan, dan ada satu lampu kabin lagi di dalam. Di bagian pilar B juga ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Untuk di door trim dia sama seperti di depan, hampir semuanya plastik keras, cuma di bagian insert sini aja yang soft touch dengan jahitan. Kaca turun sampai full, mantap. Handle chrome, ada grab handle, dan untuk di bagian bawah dia speaker doang ya. Cup holdernya justru ada di tengah. Jadi di bagian jok tengah sini. Jadi kalau nggak ada orang, ini bisa dijadiin 2 buah cup holder. Dan dia beneran ada jok tengahnya ya. Tadi gue kira dia itu 4-seater, jadi di tengah tuh nggak bisa didudukin. Tapi kalau dilihat
dia ada seat belt tengah untuk penumpang tengah, walaupun dia nggak dapat headrest ya. Headrest di pinggirannya juga nggak adjustable, nggak bisa naik turun, jadi ya udah segini aja. Dan apakah ada child seat anchor points? Oh iya ada, jadi ada Isofix juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Hummer H3 2010 ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hummer H3 ini ya. Nah, untuk latch-nya tuh dia ada di bagian grillnya, dan di saat yang bersamaan kita tuh harus buka cupnya ini, jadi mungkin agak tricky ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau udah dibuka. Jadi dia menggunakan mesin 3700 cc inline 5, jadi dia 5 silinder segaris. Untuk yang tahun awal dia 3500 cc ya, dan untuk yang tipe Alpha dia 5300 cc V8. Jadi untuk yang varian Alpha dia dapat mesin V8, tapi untuk yang varian yang base model atau yang varian non paling atas dia dapat mesin 3700 cc ini. Tenaganya juga cukup oke lah, 240 HP, torsi 328 Nm, dan tadi ya tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi 5 speed manual atau transmisi Hydra-Matic 4 percepatan torque converter yang cukup sluggish gitu ya. Jadi di tahun ini transmisi 4 percepatan sebetulnya udah lumayan uzur ya untuk di Amerika, tapi ya selama dia masih bisa menyalurkan tenaga, why not gitu ya. Untuk ruang mesin juga cukup rapi. Di sini juga mesinnya kelihatan isi penuh banget sih ruang di sini. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hummer H3 ini ya kelihatan lebih kecil ya dibandingin versi sebelumnya, yaitu H2 apalagi H1. Jadi untuk yang H3 ini karena dia sekarang berbasis dari Chevy Tahoe, bukan produk yang didevelop oleh AM General kayak H1. Jadinya dia lebih kecil justru. Jadi kayak semacam model yang lebih affordable dibandingin model yang sebelumnya. Dan mobil ini tuh dijual dari tahun 2005 atau 2007 sampai tutupnya Hummer di tahun 2010. Dan kebetulan ini adalah unit tahun 2010, jadi bisa dibilang ini adalah mungkin unit yang terakhir banget diproduksi oleh Hummer yang ada di dunia. Dan untuk tampilannya emang kelihatan gagah ya, walaupun dia sedikit lebih kecil dibandingin H2 atau H1. Jadi dia tetap ada grill chrome khas Hummer dengan lobang-lobang yang kotak vertikal gitu kayak Hummer pada umumnya, dengan lampu yang masih bulat ya. Walaupun begitu dia nggak ada teknologi LED atau HID, jadi masih bohlam. Fog lamp juga bulat bohlam. Ada lampu senja dengan lampu sein di sini, dan untuk di pasar Amerika harusnya ini nih side marker ya, cuma karena ini spek Jepang jadinya dia jadi lampu sein. Di bagian bumper bawah juga ada kayak towing eye gini ya, untuk ngederek atau mungkin buat tampilan biar lebih maco juga. Dan di bagian bumper sini ada emboss logo Hummer atau D-Boss ya, karena dia celong ke dalam. Untuk velgnya pasti di sini tidak standar. Untuk velg asli itu kurang lebih seperti ini. Jadi ya masih cukup maco gitu ya. Di sini remnya depan belakang disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Tapi untuk velg yang ini tadi ya sekali lagi dia aftermarket. Di bagian fender juga ada kayak black cladding gitu. Di bagian footstep dia warnanya chrome tapi dengan pijakan warna hitam. Ada emblem H3 di pintu depan, dan ada antena radio yang cukup panjang dan nempelnya tuh di bagian fender gini ya. Dan dia belum bisa dilipat secara elektrik ya. Jadi ya udah gitu doang. Handle depan belakang chrome, dan kalau diperhatiin nggak proporsional banget ya ukuran kaca dan pintunya. Jadi lebih besar pintunya dibandingin area kacanya. Di bagian atas juga ada crossbar berlogo Hummer depan belakang, dan kayaknya dia bisa di-adjust ya maju mundurnya. Dan di belakang ini juga maco banget, jadi masih ngotak walaupun dia nggak sebesar H1 dan H2. Dan khasnya Hummer juga dia ada ban serep yang model konde atau model yang ditaruh di pintu bagasi, bukan di kolong. Dan dia juga ada towing eye, dan bahkan ada adaptor untuk trailer dengan
coupling points yang ada konektor buat lampu di trailer kita. Ada emblem H3 di sebelah kiri, dan untuk lampu belakangnya juga masih full bohlam. Jadi ada lampu rem dan lampu senja, lampu sen dan lampu mundur. Handle pintu belakangnya juga chrome. Dia ada kaca dengan defogger, ada wiper, dan di sini juga ada stikernya nih, GM Asia Pacific Japan. Jadi untuk memastikan kalau ini benar-benar Hummer yang spek Jepang. Untuk bagasi juga dia engselnya dari samping karena tadi ada pintu bagasi. Untuk bagasi sih ya oke lah, lumayan lega, dan jok belakangnya juga bisa dilipat untuk menambah ruang penyimpanan. Dia 60-40. Di sini juga ada tempat penyimpanan tambahan yang bisa ditutup. Di bagian sini juga ada lagi untuk toolkit ya. Jadi ada dongkrak dan kawan-kawannya, tinggal tutup aja. Di sini kacanya juga ada defogger tadi ya. Oke, yuk kita tutup aja. Dan di sebelah kiri ada lubang tangkinya. Jadi tinggal putar sambil colokin kuncinya kayak Jeep Wrangler gitu ya. Dan untuk kamera yang curve view tadi ada di sini ternyata. Jadi bukan di bawah spion, melainkan dia di atas ya. Cukup lucu, dan kalau kita lihat dari depan jadi kayak ada yang nongol gitu di pojokan atapnya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Hummer H3 tahun 2010 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Elite Motor, bursa mobil BSD. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan arogan.